Oke, yang pertama, ini temanya sangat besar memang ya. Temanya sangat luas tentang konflik dan perang di Timur Tengah. Yang saya inginkan sebetulnya seperti kita diskusikan minggu lalu, itu lebih mengelaborasi sebab-sebab dan faktor dari konflik dan perang. Ya. Nah, ini catatan saya buat Rahmat. Presentasinya agak kurang sistematis, ya, kurang sistematis, menjelaskan secara kronologi, misalnya lompat-lompat dari sebab-sebab awal, kemudian ke perang Iran, kemudian ke Irak dan seterusnya. Kalau dijelaskan lebih kronologis, sebetulnya lebih enak ya, penjelasannya lebih sistematis, kemudian juga lebih mudah uraiannya karena ada timeline yang jelas di situ ya. Nah, kemudian juga faktor-faktor atau sebab-sebab utama ini yang paling penting. Tadi ditanyakan oleh Prayitno. Pertanyaannya, kenapa sih perang dan konflik di Timur Tengah itu tidak pernah selesai? Nah, Kak, tadi Rohmat jawabnya soal minyak ya, ekonomi. Itu sebetulnya alasan yang paling tidak penting dari beberapa alasan yang lain. Alasan pertama yang paling penting itu adalah kolonialisme. Ya, kolonialisme menyisakan problem besar di Timur Tengah. Sebetulnya bukan hanya di Timur Tengah, di negara-negara lain, di wilayah lain, kolonialisme selalu menciptakan persoalan. Masalahnya kemudian adalah bagaimana respon negara-negara yang merdeka itu. Ada yang dewasa, ada yang masih terus menjadi anak-anak, ya. Ada yang move on dari situasi yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial. Nah, dalam kasus Timur Tengah, mereka masih dalam tahap anak-anak dan tidak bisa move on. Ya, Indonesia dulu awal-awal kemerdekaan juga perang dan konflik terus. Ada pemberontakan, ada konflik dengan Malaysia, ada RMS, ada pemberontakan Darul Islam, pemberontakan Maluku Selatan, dan seterusnya. India, Pakistan begitu juga, ada perang saudara India-Pakistan, ada perang saudara Pakistan-Bangladesh, ya. Di hampir semua negara-negara istilahnya post-colonial state, negara-negara post-kolonial, itu selalu terjadi konflik. Cuma masalahnya ada yang terus-menerus, ada yang move on, ya, ada yang berusaha berpindah, jangan terus-menerus memikirkan masa lalu. Nah, dalam kasus Timur Tengah, masa lalu itu betul-betul menghantui mereka. Jadi kalau ditanyakan faktor apa yang paling penting membentuk konflik dan perang di Timur Tengah, itu adalah faktor kolonialisme, khususnya itu Perang Dunia Pertama. Nah, ketika saya mengatakan kolonialisme, itu bukan cuma kolonialisme Barat, tetapi kolonialisme Turki Utsmani. Ya, kalau kita punya sentimen agama, sentimen Islam, kita menganggap dominasi atau kekuasaan Utsmani di Timur Tengah, di Arab itu biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang Arab, terutama sejak abad ke-20, Turki Utsmani itu menjadi masalah besar. Ya. Ada pemberontakan oleh Muhammad Ali, bapak Mesir modern yang kemudian menjadi penguasa Mesir pertama. Ya, itu mereka memberontak dari Kekhalifan Utsmani, perang, dan akhirnya Mesir lepas dari Utsmania. Yang paling epik adalah apa yang disebut sebagai Arab Revolt, pemberontakan Arab, ada 2 kali,
1916 waktu Perang Dunia Pertama, dan tahun 1930-an. Dimotori oleh Syarif Hussein namanya. Syarif Hussein ini dulu penguasa Mekah, sebelum Mekah diambil alih oleh penguasa Arab Saudi. Ya, dulu Mekah dikuasai, atau Hijaz dikuasai oleh Syarif Hussein yang sekarang menguasai Yordania. Ya, anak cucu Syarif Hussein itu menguasai Yordania. Nah, apa inti dari pemberontakan Arab? Inti dari pemberontakan Arab adalah mereka menganggap Turki Utsmani sebagai penjajah, bukan sebagai khalifah atau bukan sebagai khilafah. Ya, mereka nggak mengakui itu. Mereka menganggap Utsmani itu sebagai penjajah. Nah, jadi dari aspek itu, Timur Tengah itu sudah punya masalah sejak sebelum Israel muncul. Ya, Israel itu muncul tahun 1948. Tapi konflik-konflik antara negara Arab dan para penjajahnya itu sudah terjadi sebelum itu. Ya, perang terhadap Utsmani itu di akhir abad 19 sampai awal abad ke-20 itu hampir tiap saat terjadi, ya. Kalau kalian nonton film namanya Lawrence of Arabia, itu salah satu penaklukan terbesar adalah penaklukan Aqabah yang dilakukan oleh anaknya Raja Hussein atau Syarif Hussein, ya. Itu tentara Turki kocar-kacir di situ, diserang oleh pasukan Arab. Nah, jadi Perang Dunia Pertama, tadi ini agak kurang dijelaskan oleh Rahmat, padahal Perang Dunia Pertama itu penting sekali. Ya, saya selalu mengatakan bahwa Turki itu salah pilih teman. Turki Utsmani waktu Perang Dunia Pertama itu salah pilih teman. Kalau Turki waktu itu berteman dengan Inggris dan Perancis, mungkin sekarang Turki menjadi imperium terbesar di dunia. Ya, bisa bersaing dengan Amerika kalau Amerika sebesar sekarang, atau bisa bersaing dengan Rusia dan Cina, karena kekuasaan Turki itu dari Istanbul sampai Yaman. Ya, kekuasaan Turki itu luas sekali. Tetapi Turki itu salah milih teman, berteman dengan Jerman dan Austria-Hungaria. Jadi dulu waktu Perang Dunia Pertama, itu dua kelompok yang berperang. Faksi Inggris-Prancis, ya, Inggris-Prancis kemudian didukung sama Amerika Serikat, tetapi intinya adalah Inggris-Prancis. Nah, yang lawannya itu adalah Jerman, Austria, dan Hungaria plus Turki. Nah, ini penting sekali nih. Turki datang belakangan, tetapi dia punya pilihan waktu itu. Mau pilih bergabung sama Prancis, Inggris, atau bergabung sama Jerman, Austria. Itu waktu itu Jerman itu sebagai negara adidaya di Eropa. Jadi kalau Turki bergabung pada Jerman, alasannya cukup rasional. Karena Jerman angkatan perangnya melebihi negara-negara Eropa lainnya pada saat itu. Ya, jadi murni semata-mata itu kesalahan milih teman. Sama seperti orang hidup. Kalau kita hidup salah milih teman, itu bisa berantakan hidup kita. Milih teman sama geng narkoba, atau milih teman sama teman-teman yang malas, maka kan jadi pemalas semua. Kalau milih teman dengan para intelektual, dengan orang-orang yang giat bekerja, maka kita akan ketularan. Gitu. Jadi kadang-kadang hidup ini nasib-nasiban. Ya. Nah, Turki itu salah pilih teman. Ketika perang dan kemudian Jerman kalah, maka
dalam hukum perang, ini yang banyak orang nggak paham, ya. Jangan lupa, perang itu terjadi sebelum ada Liga Bangsa-Bangsa, sebelum ada PBB. Ya, dunia itu baru diatur oleh hukum internasional setelah tahun 2020, 1920. Ya. Sebelum 1920, dunia itu liar. Nah, ini harus kalian ingat. Jadi jangan bilang, oh itu kurang ajar itu Sykes-Picot, kurang ajar itu deklarasi Balfour. Ya memang dunia dulu begitu semuanya. Ya. Sykes-Picot itu tahun 1916. Deklarasi Balfour itu tahun 1917. Belum ada aturan untuk membuat aturan yang lebih demokratis atau lebih humanis, ya. Dulu kalau Jerman sama Turki menang, itu habis Prancis sama Inggris, dibagi-bagi. Sebelah dibagi Turki, sebelah dibagi Jerman, sebelah dibagi Austria, dan seterusnya. Memang tidak ada perjanjian rahasia seperti Sykes-Picot dan seperti Sykes-Picot. Ya, Sykes-Picot ini adalah dua orang diplomat, Sykes dan Picot, dari Prancis dan Inggris, para pelaku perang, dan itu sesuatu yang normal. Ya, memang merugikan dari perspektif Arab, dari perspektif orang-orang yang kalah perang, tetapi bayangin kalau waktu itu Turki Utsmani yang menang. Ya, kalau Turki Utsmani yang menang, ya habis juga itu Prancis sama Inggris sama negara-negara yang berada di bawah Prancis dan Inggris, dibagi-bagi oleh Utsmani dan aliansinya, gitu. Nah, jadi poin saya, jangan terlalu melihat sejarah itu, jangan terlalu sentimental, ya. Sykes-Picot itu adalah sesuatu yang biasa, bahwa isinya itu merugikan Arab, merugikan orang-orang yang kalah perang, ya memang begitu di mana-mana aturannya dulu. Kalian tahu bagaimana Islam atau pasukan Arab itu menginvasi negara-negara di luar Arab, menginvasi Mesir, dan kemudian menjadikan Mesir itu Islam dan Arab. Sebelumnya kan Mesir itu Kristen dan Koptik, ya, bahasanya bahasa Koptik. Irak itu bahasanya bahasa Aram. Libya itu bahasanya lain lagi. Itu semuanya jadi Arab. Bahkan Spanyol itu jadi Arab pada masa Andalusia. Kenapa begitu? Ya karena nggak ada aturan internasional, belum ada PBB. Dulu siapa yang menang perang, dia yang menguasai. Itu yang menjelaskan kenapa Islam, Arab Islam, ya, pasukan Arab itu bisa menjajah dan menginvasi banyak sekali tanah-tanah di luar Arab. Kalau kalian ukur sekarang itu, wilayah Arab dari Yaman sampai Maroko itu jumlahnya 13 juta kilometer persegi. Padahal Arab Saudi saja itu cuma sekitar 1,5 sampai maksimal 2 juta kilometer persegi. Itu, ya. Sekitar 1 jutaan lah waktu Islam muncul itu, 1 juta kilometer wilayah Arab yang betul-betul Arab. Sisanya bukan Arab, semuanya diinvasi oleh Arab, ya, ditaklukkan, dipaksa untuk masuk Islam, baik dengan cara kekerasan maupun dengan cara diplomasi. Dengan cara diplomasi, misalnya dengan menaikkan tax, ya, pajak yang disebut sebagai jizyah kepada orang-orang non-muslim dan seterusnya. Itu sesuatu yang biasa pada zaman dulu. Praktek-praktek invasi, penjajahan, penaklukan, itu semua sesuatu yang biasa. Nah, kita melihatnya kadang-kadang secara anakronis dalam sejarah itu. Ada diakronis, ada anakronis. Kalau diakronis itu kita tahu urutan-urutannya.
Kalau anakronis itu kita tidak peduli dengan urutan-urutannya, sehingga cara kita membaca sejarah itu kacau. Ya, kita menyumpah serapahi Sykes-Picot, menyumpah serapahi deklarasi Balfour, karena kita merasa bahwa itu semua terjadi setelah 1920, padahal itu terjadi sebelum itu, gitu ya. Kenapa 1920 penting? 1920 itu didirikannya Liga Bangsa-Bangsa. Sebelum ada PBB dulu namanya Liga Bangsa-Bangsa. Ya, Liga Bangsa-Bangsa ini adalah organisasi internasional pertama untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan aturan internasional. Negara tidak boleh lagi menginvasi, kalaupun ada perjanjian harus diumumkan, tidak boleh rahasia-rahasiaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebelum 1920, dunia ini liar. Ya, mau itu Sykes-Picot, mau itu deklarasi Balfour, mau itu yang lain-lain, semua itu sesuatu yang lumrah. Bahwa itu salah, iya, dari perspektif kita mungkin itu salah gitu, dan itu merugikan banyak sekali atau berdampak luas bagi kehidupan politik di Timur Tengah setelahnya. Itu. Tapi yang harus kita pahami bahwa itu semua adalah permainan kekuasaan sebelum liga-liga liga bangsa itu didirikan, ya. Nah, jadi sebab utama kenapa konflik dan perang itu muncul dan terjadi terus di Timur Tengah itu adalah karena warisan kolonialisme, ya, baik itu kolonialisme Eropa maupun kolonialisme Utsmania, Ottoman, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang kedua yang saya sebut sebagai ethno-religion. Ya, ethno-religion ini basisnya adalah etnis dan agama. Kalau basisnya cuma etnis, nggak terlalu masalah. Contohnya apa? Contohnya Iran sama Turki. Iran dan Turki itu etnisnya beda sama Arab. Tetapi secara umum ada pemisahan pendirian Iran, pendirian Turki, pendirian negara-negara Arab, itu bisa diterima oleh kaum muslim. Kenapa begitu? Ya karena agamanya sama. Meskipun Iran itu Syiah, tetapi karena secara umum Syiah masih dianggap bagian dari Islam, bisa diterima. Gitu. Nah, ada satu faktor lagi yang penting, ya, selain etnis, yaitu agama. Perbedaan etnis itu bagi manusia, atau khususnya orang umat Islam, itu masih bisa diterima daripada perbedaan agama. Ya, begitu ada perbedaan agama, di situ muncul. Apalagi agamanya itu dibayangkan sebagai penjahat, dibayangkan sebagai sesuatu yang memusuhi Islam dan seterusnya, yaitu agama Yahudi, ya. Nah, jadi kenapa Israel itu tidak bisa diterima di kawasan itu? Bukan karena Israel menempatkan Palestina, bukan. Palestina itu nggak pernah ada. Kalau kalian baca sejarah, yang disebut Palestina itu sebagai sebuah negara itu baru tahun 1988. Baru sekali, ya. Sebelum itu Palestina itu sebagai wilayah namanya. Wilayah yang diciptakan oleh atau diberikan nama itu oleh Kekaisaran Romawi. Sebelum namanya Palestina apa? Namanya Judea. Judea atau kerajaan Judea dan kerajaan Israel, ada dua. Ya. Jadi Kan'an itu nama wilayah yang, kalau Kan'an itu sebelum
kerajaan Israel dan Judea lahir, ya. Kanaan itu yang paling asli lah kira-kira. Nah, orang-orang Kanaan apa bahasanya? Bukan Arab. Orang Kanaan itu bahasanya bahasa Kanaanit. Bahasa Kanaanit itu kurang lebih sama dengan bahasa Aram. Bahasa Aram itu lingua franca yang dibicarakan oleh orang-orang di luar Jazirah Arabia, ya. Nah, kenapa orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, Bani Israel, menempati Kanaan? Yaitu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari Ur itu dari Mesopotamia. Ur itu bahasanya bahasa Aram, ya. Ada yang mengatakan itu bahasa Aram, ada yang mengatakan itu bahasa Akadia atau bahasa Asyuria, kurang lebih itu sama, semuanya bahasa Semitik, rumpun bahasa yang kurang lebih sama, ya. Dan ada hubungan dulu antara kerajaan-kerajaan Sumeria dengan wilayah Kanaan. Itu yang menyebabkan kenapa bangsa Israel itu atau Nabi Ibrahim itu hijrah dari Irak ke Kanaan. Ya, dari sanalah kemudian Bani Israel itu lahir. Ya. Jadi kalau mau ditanya siapa penghuni lebih dulu di tanah Kanaan itu, ya yang masih ada paling tidak sampai sekarang klaimnya adalah bangsa Yahudi atau orang-orang Israel gitu, ya. Nah, tentu saja dalam sejarahnya karena bangsa Israel dimusuhi oleh banyak sekali kekuasaan di wilayah Israel sekarang atau Palestina sekarang, sebagian mereka bermigrasi, ada yang ke Eropa, ada yang keluar Israel, ya. Nah, ini yang sering disalahpahami orang. Kalau kita lihat komposisi populasi Israel sekarang, itu 30% dari Eropa, 30% dari wilayah Andalusia atau Spanyol atau Iberia, 30% atau 40% itu dari wilayah Arabia. Sebagian besar mereka keturunan Arab, terutama dari Maroko, dari Irak, dari Syria, dan negara-negara Arab lainnya. Ya, karena itu di Israel ada yang disebut sebagai Yahudi Mezrahi, Yahudi Shepardi, ya, dan seterusnya, gitu. Nah, tetapi intinya mereka semua yang bermigrasi ke mana-mana itu akarnya dari kerajaan Yehuda dan Israel, ya. Sebelum Islam lahir, sebelum bahasa Arab itu lahir bahkan. Bahasa Arab itu lahir baru abad ke-1, ke-2 Masehi, ya. Dan baru digunakan secara masif itu setelah Islam lahir. Sebelum itu tidak ada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sangat muda di peradaban Timur Tengah, di peradaban yang sangat tua, ya. Nah, jadi kenapa ada sentimen yang begitu besar dengan Israel? Menurut saya bukan cuma soal ethnicity, bukan cuma soal etnis, tapi soal agama, ya. Bagaimana dengan Kristen? Ya sebetulnya sama. Kalau kalian tak mengikuti sejarah Lebanon, Lebanon itu, tahu nggak kenapa Lebanon itu didirikan? Kenapa sih nggak bersatu saja dengan Syria? Kan sama-sama jajahan Prancis. Waktu itu, nah ini argumen yang sering dipakai semena-mena oleh oleh aktivis anti kolonial, sering mengatakan bahwa Inggris dan Prancis tidak mempedulikan pembagian berdasarkan agama. Dalam kasus Lebanon dan Suriah itu sebetulnya memperhatikan itu, ya.
Sama seperti dalam kasus Pakistan dan India. Kenapa Pakistan lahir? Ya karena ada permintaan dari orang-orang Muslim di Pakistan, di India waktu itu, agar mereka punya negara sendiri. Karena itulah diciptakan Pakistan oleh Inggris, biar orang-orang Islam punya tanah. Nah, di Syria, Lebanon waktu itu masih bagian dari Syam, dari Syria. Ada mayoritas Kristen di situ. Lebanon waktu merdeka itu mayoritas Kristen. Ya. Jadi dulu makanya di Oki itu Lebanon agak membingungkan statusnya lagi awal-awal ya, karena mayoritas penduduk Lebanon atau setidak-tidaknya itu 50% atau separuhnya itu Kristen. Dan memang didirikan untuk menampung mayoritas Kristen yang berbeda dari mayoritas Muslim di Suriah. Ya. Nah, bagaimana nasib Lebanon? Ini kurang lebih sama dengan Israel, dimusuhi terus. Sehingga sekarang penduduk Kristennya itu jadi minoritas. Perang saudara berkali-kali. Ya. Perang saudara di Lebanon itu mulanya adalah perang antara Islam dan Kristen. Karena ada konflik lokal yang menyebar kemudian menyebar menjadi luas antara faksi Hizbullah dengan faksi Kristen, antara faksi Kristen dengan faksi Islam, antara pendukung Israel dan anti-Israel dan seterusnya. Ya, nah jadi agama itu memainkan peran penting dalam konflik. Ya, bohong kalau ada orang yang mengatakan bahwa kebencian atau anti-Israel itu karena soal kemanusiaan, soal penjajahan, dan bukan. Itu soal agama. Sentimen agamanya itu besar sekali. Ya, kalau Israel itu adalah orang-orang Muslim, meskipun mazhabnya beda mungkin, itu akan diterima. Saya duga akan diterima sama seperti Iran atau sama seperti Oman. Oman itu kan 90% itu Khawarij, Ibadi. Khawarij itu dianggap kafir oleh sebagian besar Sunni. Ya. Tapi ya dianggap sebagai bagian dari keluarga Islam, nggak diserang, nggak dimusuhi dan seterusnya. Gitu. Ya. Nah, jadi faktor agama itu menjadi penting sekali. Kenapa Israel dimusuhi? Menurut saya bukan karena mereka penjajah, bukan karena mereka berbeda etnis. Iya, perbedaan etnis iya, tetapi karena mereka beragama yang berbeda. Dan agamanya itu sering sekali distigmatisasi oleh umat Islam. Ya, apalagi ada di dalam kitab suci mereka, ada di dalam hadis-hadis yang menstigmatisasi orang-orang Yahudi, dan itu memainkan peran yang sangat penting bagi penyemayan kebencian terhadap orang-orang Israel. Ya. Nah, jadi faktor yang kedua, namanya ethno-religion, perbedaan etnis dan perbedaan agama. Israel mengkombinasikan dua faktor yang menjadi musuh umat Islam, ya, atau menjadi sentimen besar bagi orang-orang Arab di sana. Nah, yang terakhir baru ekonomi. Ya, saya menganggap masalah ekonomi sebagai sebab perang itu baru belakangan setelah minyak ditemukan. Sebelum tahun 70-an, sebelum tahun 60-an, kan negara Arab sudah perang, sudah konflik. Kalau sebabnya minyak atau sebabnya perebutan sumber daya alam, dulu belum ada sumber daya alam tapi sudah perang. Itu, ya. Jadi sebab ekonomi itu baru datang belakangan. Bahwa sekarang itu melibatkan Amerika, melibatkan kekuatan global karena mereka memiliki kepentingan yang besar di Timur Tengah. Ya, tapi
sebagai sebab di antara sebab-sebab yang ada, menurut saya, ekonomi itu sebab yang ketiga setelah masalah kolonialisme, masalah etno-religion, ya, baru masalah ekonomi. Oke, nah yang kemudian yang terakhir kali ya, yang terakhir itu tadi Rahmat menyinggung soal Kurdi. Ini menarik. Kurdi atau Kurdistan itu wilayah yang cukup luas. Ada sebagian besar itu ada di Turki, sekitar 25-30%. Kalau tanahnya, wilayahnya itu mungkin sampai 40%. Kurdi itu. Ya. Kalau penduduknya populasi sekitar 20-25%. Sebagian ada di Iran, sebagian ada di Irak, dan sebagian ada di Suriah. Kalau itu dikumpulkan semua menjadi satu wilayah yang namanya Kurdistan, itu menjadi wilayah yang sangat besar. Mungkin wilayahnya sama dengan Iran atau sama dengan Turki sekarang. Pertanyaannya, ini saya mau challenge lagi nih. Kan kolonialisme sering dipersalahkan. Saya bukan membela kolonialisme, tapi ingin men-challenge cara pandang kita yang sering keliru. Ya. Bahwa kolonialisme membagi-bagi wilayah berdasarkan selera mereka, iya benar. Memang begitu. Prinsip kolonialisme di mana-mana ya seperti itu. Indonesia itu harusnya bersatu dengan Malaysia, dengan Kalimantan yang Sarawak, Sabah dan Sarawak itu harusnya menjadi bagian dari Indonesia atau menjadi bagian dari Nusantara. Logikanya kan seperti itu, ya. Nah, tetapi berkat kolonialisme kita mewarisi wilayah yang sangat luas yang nggak pernah ada presidennya dalam sejarah. Tidak pada zaman Majapahit, tidak pada zaman Singasari, tidak pada zaman Demak, dan lain-lain. Ya, kalau kalian baca sejarah betulan, bukan khayalan, Sriwijaya itu meskipun luas, yang namanya kekuasaan dulu itu ada pengaruh, ada wilayah, ada dominasi wilayah. Sriwijaya itu wilayahnya terbatas, tetapi pengaruhnya luas sampai ke Kamboja. Ya. Kalau kita mewarisi Sriwijaya, sebagian besar Indonesia mungkin tidak masuk. Begitu juga kalau kita warisi Singosari atau mewarisi Demak, apalagi Demak itu ya wilayahnya hanya sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan Jawa Barat itu sebagian besar tidak masuk. Itu, ya. Kenapa kita memiliki wilayah yang luas ini, Indonesia? Berkat kolonialisme, berkat penjajah. Kalau tidak ada Belanda, kita nggak punya Indonesia seluas ini. Ya, bukan karena kerajaan Nusantara dulu. Kerajaan Nusantara itu terpecah-pecah, ada ratusan kerajaan. Nah, kembali ke soal Kurdistan. Ini yang menurut saya penting. Kolonialisme atau Inggris dan Prancis itu pernah membicarakan itu pada tahun 1920. Ada satu perjanjian namanya Perjanjian Serves. Kalian bisa Google nanti, bisa cari. Perjanjian Serves itu perjanjian yang secara serius mengusulkan agar bangsa Kurdi itu memiliki tanahnya sendiri. Orang Persia punya Iran, orang Turki punya Anatolia, ya punya Turki sekarang. Orang-orang Arab punya 20 negara. Orang Kurdi harus punya juga dong. Dan itu dibicarakan secara resmi di Liga Bangsa-Bangsa bahkan setelah itu. Tapi kemudian setelah Mustafa Kamal Atatürk naik dan terjadi perang dunia sebelum Perang Dunia Kedua bahkan, ya ada perang namanya Perang Kemerdekaan Turki setelah kekhalifahan Utsmaniyah ditutup,
Mustafa Kemal Atatürk berusaha mempertahankan wilayah Turki yang tersisa. Nah, setelah itu wilayah Kurdi diambil alih dan tidak ada lagi pembicaraan tentang Kurdistan. Pertanyaannya sekarang, kalau argumennya mau konsisten, kenapa tidak berdasarkan kepentingan lokal wilayah-wilayah di Timur Tengah? Kenapa Irak, Iran, Syria, dan Turki tidak bersama-sama sepakat mendirikan Kurdistan, memberikan tanah? Kan mereka Muslim. Gitu. Kenapa orang-orang Kurdistan malah dimusuhi, dibantai oleh Saddam Hussein, diracun dengan senjata kimia tahun 90-an, itu menyedihkan sekali itu, di Halabja itu. Peristiwa 2 atau 3 desa itu seluruhnya mati dibantai sama Saddam Hussein. Dikasih racun kimia itu. Ya. Diperangi, dibantai oleh pemerintahan Turki. Waktu perang saudara di Suriah kemarin ada ribuan orang Kurdi itu dibantai oleh orang Turki di perbatasan. Nah, jadi kalau dasarnya adalah itu, harusnya negara-negara Arab, negara-negara Muslim memberikan tanah itu kepada Kurdistan. Ternyata tidak dilakukan, gitu ya. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan logika kekuasaan di dalam politik yang namanya yang sering saya sebut sebagai national interest atau kepentingan nasional. Begitu negara sudah berdiri, negara itu cenderung mempertahankan wilayahnya. Ya. Begitu Indonesia sudah berdiri, Indonesia sekeras mungkin mempertahankan wilayahnya. Tidak boleh ada Republik Maluku Selatan, tidak boleh ada Republik Aceh, tidak boleh ada pemberontakan-pemberontakan. Logikanya seperti itu. Begitu itu yang terjadi dengan Irak, dengan Turki, dengan Iran, dan lain-lain. Ya, meskipun ada gerakan pemberontakan Kurdi, ada partai bahkan partai yang resmi, PKK namanya, Partai Kurdi di Irak dan Turki, sampai sekarang nasib Kurdi masih terkatung-katung, gitu ya. Nah, jadi masalah Kurdi itu pernah dibicarakan oleh Inggris dan Prancis, dibawa ke forum internasional, tapi sampai sekarang tidak pernah selesai. Ya, kenapa tidak selesai? Ya, ini kembali ke tema kita minggu lalu tentang solidaritas Islam. Ya. Kalau solidaritas Islam itu bukan mitos, maka semuanya harus bisa dirundingkan berdasarkan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ukhuwah. Yang terjadi bukannya ukhuwah. Ya, yang terjadi adalah hurub, peperangan. Dari satu perang ke perang yang lain, dari satu konflik ke konflik yang lain. Ya. Oke, saya kira itu komentar dari saya. Kita batasi perang dan konflik di Timur Tengah ini hanya masalah perang dan konflik aja ya. Karena minggu depan kita akan bicara tentang konflik Israel-Palestina. Kita akan bicara tentang Syiah Crescent, bulan sabit Syiah, itu ada kaitannya antara konflik Israel-Palestina dan bulan sabit Syiah. Biar tidak melebar ke sana, kita fokuskan minggu ini ke masalah konflik dan perang di Timur Tengah saja. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mira, silakan Mira. Baik Pak, terima kasih. Yang mau saya tanyakan Pak, kalau seandainya memang tadi kita sempat ada telisik ternyata perang di Timur Tengah itu sebagian bukan sebagian besar. Jadi efek agama itu sangat luar biasa di konflik Timur Tengah itu. Dan kita Pak, negara yang berpenduduk mayoritas Muslim gitu, yang saya mau tanyakan seberapa pengaruhnya Pak konflik Timur Tengah ini yang memang kita punya kaitan
tentang agama, karena kan kita tahu ya Pak, agama Islam itu juga asal mulanya ya dari negara Arab sendiri gitu, terus kemudian kita menjadi penduduk, mayoritas, negara mayoritas yang beragama Muslim, itu seberapa ngaruh sih Pak konfliknya ke Indonesia sendiri Pak, dari sisi agama minimal gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, ya seberapa besar konflik di Timur Tengah ke Indonesia? Saya kira kalau konflik-konflik lain ya, misalnya kayak perang Suriah, perang Yaman, perang Libya, itu tidak terlalu berpengaruh besar. Yang sering mengobrak-abrik emosi kita itu sebetulnya isu Palestina kan. Konflik Israel-Palestina itu setiap kali ada masalah di sana, ada intifadah dulu, kemudian ada kasus-kasus kekerasan yang melukai orang-orang Palestina itu selalu berimbas ke kita ya. Kenapa begitu? Ya lagi-lagi soal sentimen agama. Saya tidak melihat bahwa kita itu sebagai bangsa itu berpikiran secara jernih sebagai bangsa Indonesia. Selalu sentimennya agama. Bukti yang paling jelas adalah dari survei. Ya, survei ada 2 survei setidaknya yang saya pernah kaji dari SMRC tahun 2021 dan tahun ini 2026 ya. Setiap kali ada pertanyaan soal konflik Israel Palestina, Indonesia itu terbelah. Jadi yang mendukung Palestina baik itu salah atau benar itu mayoritas Muslim. Sementara mayoritas Kristen umumnya itu berpikir lebih rasional, ya, terbelah mereka. Saya lupa angkanya, tetapi secara umum masih ada, menurut saya masih ada aspek rasionalnya, dalam artian bahwa mereka melihat ya kedua-dua kelompok ya, kedua-dua negara yang berperang itu punya kesalahan. Nah, sementara dari kaum Muslim di Indonesia itu tutup mata. Pokoknya Israel salah, Palestina benar gitu. Nah, padahal ini yang menarik sebetulnya. Kita menganggap, ini pertanyaan juga dari survei, apakah Anda menganggap konflik Israel-Palestina itu konflik agama atau bukan? 90%, 93% malah menganggap itu konflik agama. Ya, itu publik, bukannya kaum terdidik. Kalau kalian saya survei mungkin menganggap konflik itu bukan konflik agama, karena kalian tahu bahwa di Palestina bukan hanya orang Islam. Tetapi publik Indonesia yang umumnya IQ-nya cuma 80-an dan tidak punya akses terhadap pendidikan yang lebih kritis, bacaan yang lebih kritis, mereka menganggap itu perang agama. Itu yang menjelaskan kenapa setiap kali ada konflik, setiap kali ada masalah Israel-Palestina, yang muncul adalah sentimen, yang muncul adalah emosi. Itu, ya. Jadi kalau ditanya seberapa jauh dampak dari perang dan konflik di Timur Tengah, saya melihat umumnya adalah konflik Israel-Palestina. Perang-perang yang lain tidak terlalu mengakar. Ya, bahwa ada dampak dari kekerasan itu pernah terjadi di Suriah, ya, karena ada isu negara Islam, Islamic State atau ISIS, ya. Banyak orang Indonesia yang terpanggil untuk ikut jihad dan kemudian yang sebagian besar mereka ditipu atau tertipu ya dengan media menganggap bahwa Raqah itu satu wilayah di Suriah itu seperti surga, seperti wilayah yang diatur oleh pemerintahan Islam, semua orangnya di sana diberikan pendidikan. Itu semua halusinasi. Ya, Raqah itu adalah wilayah yang lebih hancur dari Gaza, ya, akibat perang.
tetapi itu dipoles sedemikian rupa oleh media Islam tertentu, dan itu disebarluaskan ke Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia yang tertipu dan kemudian mau ikut jihad ke sana. Ya. Nah, tetapi hal-hal yang semacam itu tidak besar jumlahnya. Yang paling banyak pengaruhnya adalah konflik Israel-Palestina. Yang itu semua menurut saya berangkat dari kebodohan, berangkat dari ketidaktahuan. Terbukti dari survei-survei itu. Karena kalau kita ngomong tanpa data kan ya nebak-nebak aja. Survei itu menurut saya alasan yang paling ilmiah dan paling masuk akal kenapa sentimen keagamaan itu besar sekali di Indonesia. Itu jawabannya, Mira. Jadi Pak, sebetulnya perang Israel sama Palestina yang lumayan mengoyak emosi orang Indonesia, sebenarnya tuh jangan-jangan orang Indonesia tuh nggak tahu maunya Israel tuh apa gitu. Palestina tuh maunya kayak gimana gitu. Jangan-jangan belum tahu Pak gitu maunya tuh gimana. Sebenarnya gimana sih Pak duduk masalahnya tuh mereka tuh kalau memang disebut perang agama ya kita tidak menafikan bahwa konflik ini sentimennya nyampe ke agama gitu. Perang wilayah pun juga jadinya mana yang benar itu Pak? Maunya mereka tuh sebenarnya apa gitu. Kayaknya nggak selesai-selesai, dan kalaupun memang ada kemungkinan-kemungkinan, apakah ada Pak kemungkinan Timur Tengah nih berdamai gitu, damai sentosa gitu Pak? Atau memang jangan-jangan sampai nggak tahu sampai kapan nih, jangan sampai kiamat begini terus gitu Pak? Itu sih Pak. Terima Pak. Kamu harus bersabar minggu depan. Siapa gilirannya minggu depan? Jangan hari ini. Bagian saya Pak. Iya. Saya Pak, bagian saya. Baru lupa saya Pak pertanyaannya. Saya senang malah itu nanti saya dapat informasi banyak loh. Nanti minggu depan nggak kebagian kalau kita bicara Israel Palestina sekarang. Ya. Silakan yang lain. Aja, Pak. Yang lain silakan. Tadi siapa tadi ada yang angkat tangan? Mas Aldi kayaknya Pak. Silakan Aldi. Baik Pak. Tadi mau nanya, kan daerah Kan'an itu kan dulu dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub. Dari keturunan Nabi Yakub kan mempunyai beberapa anak, ada 12 lebih lah. Salah satunya Nabi Yusuf sama Yahuda. Mereka tinggal di Kan'an, sedangkan Kan'an kan dulu penyembah Tuhan yang Esa. Dengan di berita yang ada sekarang juga Israel kan juga punya misi bahwasanya Israel akan menjadi Israel Raya, yang mana ingin memperluas wilayahnya. Bahkan di dalam satu berita bahwasanya Israel ingin menguasai seluruh negara Teluk, Pak. Apakah itu akan terjadi, Pak, terkait Israel Rayanya itu? Menimbang di zaman dulu kan emang negara Kan'an atau kampung Kan'an itu kan emang kuasaannya Nabi Yakub, keturunan dan keturunannya gitu Pak. Oke, gini, kalau kita sebagai akademisi itu harus memisahkan antara sejarah dengan mitos, ya. Ini penting. Saya ngajar di kelas lain, ngajar teologi Islam yang ruwet sekali karena orang Islam atau kaum beragama itu kesulitan membedakan antara mitos sama realitas, mitos dan sejarah. Ya. Sebagian besar informasi agama itu mitos. Ya. Mitos itu bukan sesuatu yang tidak terkait dengan kehidupan masyarakat, bukan. Tetapi mitos itu dibangun berdasarkan tradisi, berdasarkan nilai-nilai, berdasarkan kesepakatan-kesepakatan suatu bangsa. Ya. Nah, sebagian besar figur yang disebutkan oleh kitab suci itu nggak ada rujukan sejarahnya. Kalau kita mau baca, kalau kita mau bicara sejarah yang betulan. Contoh Ibrahim. Ibrahim itu mitos dari sejarah. Nggak ada bukti sejarahnya. Ya. Ismail, kalau kerajaan itu mulai tercatat itu sejak Daud.
ya itu ada bukti-bukti arkeologisnya. Biasanya pembuktian itu dilihat dari catatan-catatan kerajaan yang contemporary, yang satu zaman. Nah, bukti-bukti tentang Daud, tentang Sulaiman, itu cukup banyak. Tetapi sebelum Daud, kisah-kisah tentang Bani Israel, ya yang disebutkan dalam Islam itu sebagai Bani Israel dan lain-lain, itu tidak ada data arkeologisnya. Nah, pertanyaannya, kalau sebelum Islam saja tidak ada data arkeologisnya, klaim-klaim yang dibuat oleh Islam secara historis juga sama saja, tidak ada bukti arkeologisnya. Gitu. Nah, saya ingin mengatakan, mengaitkan dengan ide-ide yang sering dilontarkan oleh orang. Ya. Apa itu Israel Raya? Ini sebagian ada kaitannya dengan minggu depan, tapi saya mau coba batasi saja. Ide Israel Raya itu sama seperti ide pan-Islamisme. Kalian percaya nggak orang-orang Islam itu mau menghidupkan kembali khilafah? Ada orang yang percaya, ada yang tidak. ISIS, Osama bin Laden, Jamaah Islamiyah, Hizbut Tahrir, itu percaya dengan ide pan-Islamisme. Bahwa Islam suatu saat akan kembali seperti kerajaan masa silam. Gitu. Nah, Israel Raya itu kurang lebih sama seperti pan-Islamisme. Dianut oleh sebagian orang, bahkan sebagian kecil di Israel. Ya, tidak ada itu menjadi sebuah kebijakan resmi. Itu namanya bunuh diri. Nah, sebagai akademisi, sebagai kaum terpelajar, kita harus berpikir secara jernih. Tidak ada dokumen-dokumen penting yang kita bisa percaya dari Israel bahwa mereka ingin membangun Israel Raya. Kalaupun rujukannya adalah kerajaan Israel masa silam, itu wilayahnya tidak seperti Kan'an. Kan'an itu termasuk Suriah, sebagian Irak, sebagian Arab Saudi, dan lain-lain. Itu bukan kerajaan Israel. Ya. Kerajaan Israel itu adalah Israel, Palestina, sebagian kecil Syria, sebagian kecil Yordania sekarang, kalau mau kita rujuk kerajaan Yehuda dan Israel. Tidak besar. Jadi yang disebut Israel Raya, saya tidak takut sama sekali, tidak khawatir sama sekali dengan gagasan Israel Raya, karena wilayah Israel Raya kalaupun merujuk pada kerajaan Islam masa silam itu nggak pernah sebesar sekarang. Paling besar kalau sekarang wilayah Israel total itu kan sekitar 20.000. Katakanlah dikali 2, itu baru 40.000 meter persegi. Belum 100.000 meter persegi. Bayangkan dengan wilayah Arab yang 13,5 juta kilometer persegi. Ya, luas sekali wilayah Arab itu. Jadi harusnya tidak berdasar ketakutan terhadap Israel Raya itu. Kalaupun ada, ya. Tapi saya tidak percaya Israel Raya itu ada. Sama seperti saya tidak percaya dengan khilafah itu akan bangkit, atau pan-Islamisme itu akan bangkit. Itu kan khayalan-khayalan Hizbut Tahrir aja, atau khayalan-khayalan ISIS dan kelompok-kelompok ekstrim teroris aja. Kebangkitan Islam dengan pan-Islamisme itu. Ya. Nah, ide tentang Israel Raya itu ada di kalangan kelompok ultra kanan di Israel, tapi jumlahnya sangat kecil. Ya. Jumlahnya sangat kecil, tapi itu dijadikan hantu di kepala orang Islam. Dijadikan bahan untuk permusuhan dan kemarahan. Yang menurut saya nggak realistis. Silakan yang lain. Ada lagi? Boleh nanya lagi gak, Pak? Silakan, Mira.
Pak, saya notice ke sesuatu hal tentang mitos nih, Pak. Tadi sempat disinggung kan ya, Pak, ya, suatu mitos itu, Pak. Saya menarik, Pak, kan agama itu kan banyak hal-hal yang terutama yang transenden ya, Pak, ya, itu kan tidak bisa diterima dengan akal sehat gitu, Pak. Itu saya penasaran, Pak, ulama-ulama Khawarij atau ulama-ulama yang menekankan rasionalitas itu gimana, Pak, sudut pandangnya tentang hal-hal yang, terkait mitos dan memang transenden seperti ini, Pak? Dan menurut saya mitos ini, Pak, jadi penting, juga, Pak, saya lihat, terkait peradaban, Pak. Kita tuh tahu Pak, peradaban Cina itu kan udah lama sekali ya, Pak, ya. Dan mitos di peradaban Cina tuh lumayan kental, Pak, tentang kepercayaan, bahkan sampai sekarang tuh seperti yang kita tahu ya, ada Shio lah sebagainya, terus kemudian ada, Yin dan Yang, itu kan juga hal-hal yang tidak bisa diterima akal gitu, Pak, sebetulnya, Pak, gitu. Itu sih, Pak, makasih, Pak. Ya, pertanyaan yang sangat bagus, Mira. Kamu udah baca bukunya Yuval Noah Harari belum? Belum, Pak. Boleh, Pak, direkomendasikan, Pak, bukunya, Pak? Sapien, Sapien, baik, Pak. judulnya Sapien. Kalau orang kuliah belum baca buku itu sama saja tidak kuliah. Ya, itu buku yang sangat penting. Setiap kaum terpelajar harus membacanya. Ya. Mayoritas di sini belum baca makanya, Pak. Nah, berarti mayoritas tidak layak mendapat S1. Itu buku yang sangat penting. Jadi, kalau kalian merasa orang terpelajar, jangan pernah ketinggalan dengan buku penting yang mengguncang dan berpengaruh setiap abad. Ya, menurut saya, salah satu buku yang berpengaruh di abad ke-21 itu adalah buku-bukunya Yuval Noah Harari, salah satunya Sapiens. Ya. Saya selalu mengikuti itu sejak saya kecil. Sejak saya kecil saya selalu mendaftar buku-buku yang saya harus baca sebelum saya meninggal. Ya, itu selalu begitu. Saya selalu punya daftar 100 buku yang saya harus baca sebelum saya meninggal. Dan jumlahnya selalu saya ubah-ubah. Kalau ada buku baru saya masukkan, yang tidak terlalu penting saya keluarkan. Ya, kalau punya 100 daftar buku. Itu. Nah, buku Harari menurut saya itu layak masuk sebagai salah satu buku yang paling berpengaruh buat umat manusia sekarang ya paling tidak. Jadi saya merasa kasihan kepada kalian semua belum membaca buku itu. Harus baca setelah ini. Ya. Nah, pertanyaan Mira itu dijawab dengan bagus sekali oleh Harari, ya, tentang peran fiksi dalam manusia. Ya, itu yang saya bilang tadi. Mitos itu, meskipun dia bukan sejarah, bukan berarti tidak penting. Ya, bahkan sebagian besar hidup kita itu didikte, disetir oleh mitos, kata Harari. Contoh paling nyata adalah uang. Uang itu fiksi. Ya, negara itu fiksi. Indonesia itu fiksi. Kalau pakai bahasanya Benedict Anderson, imagine community. Ya, komunitas yang dibayangkan. Apa dasarnya orang Papua yang bahasanya beda, kulitnya beda, budayanya beda. Mereka merasa menjadi bagian dari Indonesia. Kata Benedict Anderson, alasannya adalah karena mereka punya khayalan yang sama dengan orang-orang di Jawa, di Bandung, di Banten, di Medan, dan seterusnya. Mereka menghayalkan satu jenis nasionalisme yang disebut nasionalisme Indonesia. Apakah nasionalisme Indonesia itu ada secara konkret, secara fisik? Nggak ada. Itu hanya ada di kepala masing-masing orang. Sama seperti uang. Ya, uang itu kan nilai realnya itu nggak ada, 100.000 itu cuma kertas yang kalau dinominalkan, dirupiahkan, mungkin nggak sampai 1.000 perak modal kertasnya.
karena kan kecil sekali. Tetapi kita sepakati semua uang itu nilainya 100.000. Itu yang kata Harari itu fiksi. Ibrahim itu tokoh mitos, nggak ada secara historis. Tetapi kita sepakati semua, Ibrahim tokoh nyata, punya anak sekian, punya cucu sekian belas, kita karang cerita dia pernah hidup di Mekah, kita karang cerita dia pernah bermigrasi ke sana kemari. Kita itu maksudnya bukan kita, tapi manusia. Manusia zaman dulu membuat narasi-narasi seperti itu. Dan itu mendrive manusia untuk hidup. Ya. Kata Harari, banyak sekali kehidupan manusia itu yang didikte dan disetir oleh mitos dan fiksi-fiksi. Sampai sekarang kita semua hidup karena itu. Cina punya fiksi yang luar biasa. Fiksi modern yang mereka bentuk adalah sosialisme atau komunisme. Karena ideologi Cina itu adalah komunisme, partai komunis. Ya, komunisme itu kan sebuah utopia. Utopia itu fiksi. Karena ya namanya utopia. Utopia itu kan seperti mimpi. Komunisme itu ingin membangun sebuah masyarakat yang adil, masyarakat yang setara, ada kesejahteraan dan seterusnya. Nah, Partai Komunis Cina, PKC, itu berusaha membangun utopia komunisme. Mungkin tidak akan pernah terjadi seideal yang mereka bayangkan. Tapi setidaknya apa yang mereka bayangkan untuk menjadi sebuah masyarakat komunis yang setara, yang maju, yang pendidikannya dijamin oleh pemerintah dan seterusnya, setidaknya Cina mencapai itu sebagian sekarang ini. Ya, dan itu didrive oleh fiksi, oleh sesuatu yang dibayangkan. Ya. Nah, jadi kamu harus baca, Mira, bukunya Yuval Noah Harari itu dari awal sampai akhir itu jelas sekali. Logikanya itu sangat menyentuh dengan kehidupan kita sekarang. Dengan data-data, dengan sekarang enak kamu ada Chat GPT, ada Google, setiap kali ada pernyataan dari seseorang langsung kamu cek. Bener nggak sih dia ngomong begini, bener nggak sih dia ngomong begini, ada nggak rujukan bukunya, ada nggak rujukan penelitiannya. Enak banget semuanya tinggal dicek gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Saya Pak, Siapa ini? Raudatul Pak. Ifra. Raudatul Pak. Boleh Deli dulu aja Pak. Raudatul boleh? Oke. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pembahasannya materinya Pak Rohmat tadi sih Pak, soal konflik Timur Tengah. Tapi saya pengen dapat insight kalau dari Bapak gitu. Ini soal perang Suriah misalkan. Jadi kalau dari sejarahnya kan perang Suriah itu awalnya kalau koreksi kalau saya salah Pak. Jadi kalau yang saya baca itu kan awalnya dari Arab Spring ya. Ya gelombang Arab Spring itu kan konfliknya juga itu kan masih internal ya, konflik domestik di Suriah sendiri. Tapi kemudian kan konflik internal ini di Suriah ini berkembang dari awalnya konflik domestik kemudian berkembang jadi konflik yang melibatkan negara lain. Jadi melibatkan pihak eksternal. US pasti, kemudian Rusia, kemudian juga Iran pada waktu itu kan. Jadi akhirnya perang Suriah itu kan bertransformasi dari yang awalnya konflik domestik kemudian jadi banyak dikatakan tuh proxy war gitu. Tapi dalam hal ini nih karena awalnya kan konflik mereka di internal Suriah sendiri kemudian keterlibatan negara-negara eksternal lain dan itu juga atas atas
kemauannya Suriah sendiri mengajak beberapa negara lain untuk terlibat dalam permasalahan domestik mereka. Kalau dilihat dari kacamata penyelesaian konflik, sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu dalam perkembangannya sekarang ya Pak, karena keterlibatan US, kemudian Rusia dan Iran yang paling besar kalau yang saya tahu, ini juga kan ada kaitannya dengan kepentingan strategi ya, kepentingan politik juga, termasuk mereka tuh jalur minyak juga dan lain sebagainya gitu ya. Terus kan ya dalam perjalanannya semakin banyak campur tangannya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di ya momen yang sekarang ini, siapa yang bisa kita lihat ini punya andil yang paling besar gitu. Karena kalau kita lihat dari Suriahnya secara utuh, negara Suriahnya secara utuh, mereka kan sepertinya sudah tidak punya legitimasi untuk berdiri mandiri, independen, tanpa otoritas mereka itu sudah tidak kompleks lagi, sudah tidak komprehensif lagi. Kalau Bapak lihatnya gimana Pak? Ini saya pengen brainstorming aja Pak. Oke, memang Suriah itu sangat kompleks ya. Tapi kalau kita mau sederhanakan, konflik Suriah dengan negara luar itu tidak pernah terjadi kecuali dengan Israel. Ya, selalu perang, misalnya perang 48, perang 67, perang 73, Suriah itu selalu terlibat. Kenapa selalu terlibat? Karena ada perbatasan dengan Israel. Ya. Nah, konflik-konflik yang belakangan setelah tahun 70-an, umumnya itu perang saudara. Dulu ada perang saudara dengan kelompok Ikhwan di Hama, ya, ada satu wilayah dekat perbatasan dengan Turki, itu tempat markasnya Ikhwanul Muslimin di Suriah. Ya, tahun 80-an mereka dibantai oleh Hafiz al-Assad, bapaknya Bashar al-Assad. Nah, belakangan tadi kamu sebutkan sebabnya itu Arab Spring, benar memang. Jadi Arab Spring ini menciptakan banyak malapetaka di Timur Tengah. Ya, harusnya kalau itu sukses, dia bisa menjadi proses transisi demokrasi, tetapi karena sebagian besar gagal, maka tercipta neraka di Timur Tengah. Di Libya, di Tunisia, di Irak, di Yaman, dan di Suriah yang paling parah ya. Salah satu yang paling parah dari dampak dari Arab Spring adalah Suriah. Ya. Nah, saya banyak sekali membaca buku tentang sebab-sebab kenapa konflik di Suriah pecah, dari aspek geopolitik, dari aspek climate change, dari aspek macam-macam. Nah, salah satu yang menurut saya jarang disinggung orang adalah climate change itu agak tidak populer, tetapi sangat masuk akal. Karena Suriah itu sudah berulang kali tertimpa masalah konflik dari luar, selalu selamat. Maksudnya tidak pernah ada pemberontakan dari dalam. Nah, tahun 2011, 2012 itu rupanya menurut banyak lembaga lingkungan, itu terjadi kekeringan selama 5 tahun berturut-turut yang membuat wilayah yang kemudian menjadi pusat pemberontakan di Suriah itu meledak karena gagal panen dan seterusnya. Dan menurut saya masuk akal. Ya, itu salah satu bagian penjelasan kenapa konflik perang saudara di Suriah pada saat itu sangat kuat sekali. Ya, pada akhirnya kalau manusia itu sudah tidak lagi ada yang dimakan, ya, kebutuhan yang paling dasar itu kan kebutuhan perut. Kalau sudah menyentuh kebutuhan perut, mau agama, mau yang lain-lain itu udah nggak penting, gitu. Ya, sebelum 2011, Suriah itu berkali-kali dapat tantangan serupa seperti Arab Spring, tapi selalu mereka lewati dengan baik. Ya. Nah,
Setelah 2011 ada studi yang mengatakan bahwa ada kekeringan yang berujung pada gagal panen dan seterusnya, sehingga wilayah-wilayah yang kemudian menjadi pusat konflik itu memang mengalami penderitaan akibat climate change yang luar biasa, gitu ya. Nah, itu penjelasan itu bisa digabungkan karena menurut saya masuk akal, agar kita jangan terpaku pada penjelasan satu saja, gitu ya. Saya tidak percaya bahwa sebabnya itu karena masyarakat Suriah ingin demokrasi. Itu penjelasan yang sangat simplistik. Ya, karena kalau ingin demokrasi mereka ingin berperang kepada kekuasaan atau pada rezim, menurut saya nggak masuk akal penjelasan itu. Gitu. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kenapa perang saudara di Suriah itu terjadi. Gitu. Kalau dari Bapak sendiri, yang menurut Bapak aja sih, maksudnya faktor lain dari perang saudara di Suriah itu sendiri, penyebabnya yang paling krusial itu apa, Pak? Maksudnya? Kemiskinan. Oh, oke. Ya, Suriah itu negara pertama yang saya kunjungi ketika keluar negeri. Ya, tahun 87, sekitar tahun 87-an saya ke sana. Itu miskin sekali. Dan terakhir Suriah itu kondisinya tidak berubah dari tahun 80-an. Ya, secara per kapita rendah sekali. Jadi bayangin selama puluhan tahun mereka hidup dalam kemiskinan, kan tinggal nunggu pemantik aja. Pemantik itu bisa climate change, bisa Arab Spring, bisa Amerika, bisa Turki, bisa macam-macam. Tetapi kita lihat kondisi dasarnya dulu. Kondisi dasarnya adalah rakyat Suriah ini pada dasarnya sudah muak sekali dengan kondisi mereka. Ya. Dan kalau kondisi ini nggak diatasi, ya suatu saat akan meletup lagi. Gitu. Berarti alasan ekonomi itu bagi konflik domestik di Suriah itu jadi pemicu yang tadi kan, Pak? Maksudnya artinya karena sebab ekonomi, sebab kemiskinan yang menurun di sana, sebab kemiskinan yang tinggi di sana, kemudian pecah jadi konflik dengan antara warga sipil dengan negara, dan akhirnya warga minta merdeka, begitu bukan, Pak? Atau Gini, kamu harus bedakan antara sebab yang nyata dengan pemantik. Arab Spring itu pemantik. ya, Iran itu pemantik. Tapi sebab nyatanya adalah ketidakpuasan dan kesulitan hidup. Ini bukan hanya di Syria. Dimanapun, kalau orang kesulitan hidup, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, itu tinggal nunggu pemantik aja. Gitu, ya. Jadi ekonomi dalam pengertian kebutuhan dasar, bukan soal perebutan minyak dan lain-lain, karena Suriah nggak punya minyak. Gitu. Kemudian Ifrah, silakan. Terakhir sebelum kita tutup. Oh iya Pak, makasih Pak. Berbicara tentang masalah, kita balik lagi Pak ke latar belakang sejarah Perang Timur Tengah gitu Pak ya. Saya ada dapat informasi yang menyatakan bahwa Perang 6 hari tahun 1967 itu dianggap sebagai titik balik paling menentukan dalam sejarah Timur Tengah modern, Pak. Nah itu saya pengen ini aja dari Bapak gitu penjelasannya, dan benar apa tidak gitu hal tersebut. Terima kasih. Oke. Perang 1967 ini dalam literatur Arab disebut sebagai naksah atau hazimah, ya. Kalau perang 48 disebut nakbah. Nakbah itu disaster, malapetaka, bencana, ya. Nakbah itu 48. 67 disebut hazimah. Hazimah itu artinya kekalahan besar.
Ya. Kenapa disebut kekalahan besar? Bayangkan 4 negara Arab yang angkatan perangnya jauh melampaui Israel, didukung sangat kuat oleh Uni Soviet, ya, Mesir, kemudian Yordania, Suriah, dibantu Irak, dibantu Arab Saudi meskipun tidak secara langsung karena tidak punya perbatasan, ya. Jumlah pesawat terbangnya jauh lebih besar, jumlah tanknya jauh mengalahkan Israel. Tapi hanya dengan 7 hari hancur lebur semua kekuatan Arab. Dan dari sanalah kemudian muncul apa yang disebut sebagai naqd adzati, self-criticism. Ya. Kalau kalian baca sejarah pemikiran Arab kontemporer, itu mulainya dari tahun 1967. Kritik-kritik terhadap pemimpin Arab, kritik-kritik terhadap agama, kritik-kritik terhadap Islam, itu bermula sejak perang. Ya. Namanya literatur hazimah, literatur kekalahan, banyak sekali. Jadi saya tidak heran kalau perang 1967 sering dianggap sebagai turning point buat negara-negara Arab, buat politik di Timur Tengah. Karena itulah mungkin bukan pertama kali, tetapi itu betul-betul menyadarkan bangsa Arab bahwa kebesaran banyaknya populasi, besarnya angkatan perang, punya Tuhan yang dianggap paling kuasa, punya agama dianggap paling benar, punya persatuan yang dianggap paling mulia dan seterusnya, itu tidak ada artinya di depan Israel tahun 1967. Jadi kritik-kritik internal, namanya naqd al-dzati, self-criticism, itu bermunculan ketika itu, ya. Dan menurut saya lumrah sekali karena memang itu pukulan yang sangat telak, pukulan hantaman yang betul-betul membuat semua orang terheran-heran, ya. Kalau ada alasan Israel dibantu Amerika, jangan salah, pada saat itu negara-negara Arab dibantu oleh Uni Soviet, ya. Dan Uni Soviet tahun 60-an secara angkatan senjata, secara nuklir dan lain-lain kurang lebih sama dengan Amerika kekuatannya. Dan tanpa Amerika pun seperti tahun 1948 Israel bisa survive. Ya, meskipun korbannya banyak, tahun 1948 itu Israel tidak dibantu oleh Amerika sama sekali. Dia betul-betul perang sendirian melawan 4 negara. Itu, ya. Nah, jadi itu kemudian menjadi cermin buat negara-negara Arab. Karena itu kemudian setelah tahun 1967 bangsa Arab pecah. Ada yang mengambil jalan kekerasan, ada yang mengambil jalan perdamaian. Tahun 70-an, tahun 79, Mesir dan Israel membuat perjanjian damai, ya. Camp David di Amerika Serikat. Kemudian tahun 94 Yordania. Dan belakangan sekarang ada normalisasi, ada Uni Emirat Arab, ada Bahrain, ada Sudan, ada Maroko. Itu semua setelah kekalahan 1967, nggak realistis Arab perang dengan Israel, ya. Itu sebagian besar pemimpin Arab sekarang berpikirnya seperti itu. Apalagi sekarang Israel punya nuklir. Dan buktinya jelas sekali waktu perang Iran kemarin, tidak ada satupun negara Arab yang membantu Iran untuk menyerang Israel. Kan harapan Iran waktu itu adalah kalau mereka menyerang Israel, bukan perang Iran sekarang loh,
perang Juni tahun 2025. Itu kan yang nyerang duluan itu kan Iran. Ya. Mereka mengirim 200 rudal ke Tel Aviv yang sebagian besar bisa ditangkal. Waktu itu Iran berharap kalau mereka menyerang, Arab Saudi ikut nyerang, Yordania ikut nyerang, Syria ikut nyerang, habis itu Israel. Pikiran Iran seperti itu. Tapi Iran lupa dan tidak membaca literatur hazimah. Bahwa literatur sejak tahun 1967, pemimpin Arab itu terbelah dan sebagian besar menerima kenyataan. Realitas bahwa tidak mungkin menyerang Israel. Gitu. Karena sudah beberapa kali mereka perang dan selalu kalah. Gitu. Jadi realistis pada akhirnya dibenturkan pada tembok yang keras, mereka menjadi manusia-manusia yang pragmatis dan realistis. Gitu. Terakhir kalau ada lagi sebelum kita tutup. Pak, makasih Pak. Kalau nggak ada, minggu depan kita buat 2 presentasi aja, ya. Siapa yang tentang Israel Palestina? Mar'ah, Pak. Mar'ah. Terus yang Mar'ah Sapitri. Mar'ah. Iya, Mar'ah Pak. tentang bulan Israel. Sabit Syiah ya. Israel Palestina, Pak. Mar'ah Israel Palestina. Israel Palestina. Iya. Yang bulan Sabit Syiah? Saya Pak. Ifroh. Oke. Tolong nanti kamu baca, cari di Google, di ChatGPT. Ada banyak sekali literatur tentang bulan Sabit Syiah. Dari mana istilah ini berasal, apa maksudnya, ya. Kemudian pengaruhnya buat konflik di Timur Tengah, bagaimana respon dunia terhadap kekuatan Iran, ya. Apa kaitannya bulan Sabit Syiah ini dengan konflik Israel Palestina. Nanti kita akan diskusikan semua itu minggu depan, ya. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.